Nah, persaudaraan ini dikatakan oleh Muhammad Al-Ghazali. Setelah lahirnya Nabi Muhammad, orang sudah pakai nama Muhammad. Sebelum lahir Nabi Muhammad itu tidak ada orang yang menggunakan nama Muhammad. Belum ada. Jadi itu yang nama Muhammad itu berarti dia sudah lahir setelah Nabi Muhammad. Yang buat nama Muhammad punya Nabi Muhammad. Iyalah, kan dari kakek. Jadi persaudaraan ini dikatakan oleh Muhammad Ghazali agar merasa hebatnya fanatisme jahiliyah, artinya merasa sukunya yang paling bagus, paling baik itu menjadi bukan hapus ya, tapi berkurang kayak gitu ya. Ada yang harus lebih dipentingkan, yaitu Islam. Nah, di samping itu perbedaan keturunan, warna kulit, daerah-daerah itu tidak ada lagi. Tidak ada lagi yang merasa unggul, dia yang ini kampung yang ini lebih hebat, kampung yang ini lebih rendah ya. Lebih rendah. Nah, Rasulullah menjadikan persaudaraan ini sebagai ikatan yang benar-benar harus dilaksanakan. Jadi bukan hanya omongan saja, tapi memang diupayakan bahwa ikatan persaudaraan itu memang benar-benar tulus, tolong menolongnya memang terjalin dengan baik. Persaudaraan itu harus merupakan tindakan nyata yang mempertautkan darah dan harta, bukan sekedar ucapannya di bibir saja. Setelah itu hilang, tidak ada bekas sama sekali. Al-Bukhari meriwayatkan saat mereka orang-orang muhajirin tiba di Madinah, maka Rasulullah mempersaudarakan Abdurrahman bin Auf dengan Sa'ad bin Ar-Rabi. Sa'ad berkata kepada Abdurrahman, "Sesungguhnya aku adalah orang yang paling banyak hartanya di kalangan Ansor," kata Sa'ad bin Rabi ya. "Ambillah separuh hartaku," kata ini saudara apa dipersaudarakan oleh Rasulullah ini. "Ambillah separuh hartaku ini menjadi dua. Aku juga mempunyai istri dua," sangkinnya ya. "Maka lihatlah mana yang engkau pilih, agar aku bisa agar aku bisa menceraikannya. Jika masa idahnya sudah habis, maka kawinilah dia." Jadi sangkinnya orang-orang Ansor itu rela banget dengan saudara angkatnya tadi, saudara muhajirinnya, maka dia merelakan hal-hal yang dia cintai pun dia relakan, termasuk juga di sini istrinya ya. Namun Abdurrahman berkata, "Semoga Allah memberkahi bagimu dalam keluarga dan hartamu. Lebih baik tunjukkan saja mana pasar kalian." Jadi itu ya, Abdurrahman itu ditanya oleh saudara Ansornya Sa'ad bin Arabi, kalau iya ditawarkan, kalau mau harta ambillah separuh, kalau mau istriku nanti setelah masa idah, setelah dia enggak lagi dengan Sa'ad bin Arabi tadi, silahkan Abdurrahman boleh nikah dengan istrinya. Idah tuh masa menunggu dari dia berpisah dari suami yang lama. Abdurrahman berkata, "Semoga Allah memberkahi bagimu dalam keluarga dan hartamu. Lebih baik tunjukkan saja mana pasar kalian." Ini Abdurrahman tidak mau mengambil hartanya, juga tidak mau menerima istrinya Sa'ad bin Arabi tadi ya, tapi dia hanya meminta untuk ditunjukkan pasar. Maka orang-orang menunjukkan pasar Bani Qainuqa. Enggak berapa lama kemudian Abdurrahman bin Auf itu sudah mendapatkan sejumlah samin, minyak samin dan keju. Jika pagi hari dia sudah pergi untuk berdagang. Nah, jadi itu ya yang dilakukan Abdurrahman adalah berdagang minyak samin dan keju. Suatu hari Abdurrahman ini datang dan wajahnya terlihat agak pucat. Ditanyalah sama Rasulullah, "Bagaimana keadaanmu?" "Aku sudah menikah," kata Abdurrahman. "Berapa banyak mas kawin yang engkau serahkan kepada istrimu?" Abdurrahman menjawab, "Beberapa keping emas."
Nah, diriwayatkan dari Abu Hurairah, dia berkata, orang-orang Ansor berkata kepada Nabi Muhammad SAW, bagilah buah korma milik kami untuk diberikan kepada saudara-saudara kami. Maka orang-orang Ansor tadi ya berkata, kami mendengar dan kami taat. Jadi apa yang dikatakan oleh Rasulullah didengarkan oleh kaum Ansor, kemudian dia membagikan kebun korma itu, dibagi untuk saudaranya Muhajirin. Dan apa yang dikatakan Rasulullah pasti ditaati oleh kaum. Jadi apa yang dikatakan oleh Rasulullah ketika kaum Ansar tadi menyerahkan kebunnya untuk saudara Muhajirinya, maka Rasulullah ngomong kayak gini, tidak perlu, jawab beliau, cukuplah kalian memberikan bahan makanan pokok saja dan kami bisa bergabung dengan kalian dalam memanen buahnya. Jadi tidak usah dikasih, maksud Rasulullah ya, tidak usah dikasih kebun tuh, apa-apa, kami hanya butuh makanan untuk sehari-hari, dan kalau kalian memanen nanti kami akan membantu memanenkannya. Nah, inilah ya bentuk kemurah hatian kaum Ansor terhadap orang-orang Muhajirin. Mereka rela berkorban mencintai